Waktu itu relatif. Seorang yang melihat kereta dari jauh dan seorang yang berada dalam kereta akan punya pendapat berbeda terhadap kecepatan suatu kereta. Aku adalah pria dalam kereta itu. Walau kereta melaju cepat, aku merasa waktu berjalan sangat lambat. Atau malah diam. Seperti akan dipotret, semua penumpang diam tak bergerak. Sementara sang waktu terus berlalu. Waktu itu relatif. Seseorang yang melihat kereta dari jauh dan seseorang yang berada dalam kereta itu sendiri akan mempunyai pendapat berbeda terhadap kecepatan suatu kereta. Aku adalah wanita yang melihat kereta dari kejauhan. Kereta itu bergerak begitu cepat dibanding aku yang tak bergerak. Waktu terus berlalu, sementara aku masih di sini. Banyak orang bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti orang tuaku, aku tumbuh menjadi dewasa dan mencari nafkah di kota ini, Sumber Cirebon. Kota ini memang kecil. Keseharianku diisi dengan ikut emak ke pasar Sumber, lari pagi di lapangan Ranggajati, pergi ke kedai kopi favoritku di Cirebon, atau pergi ke mall yang seringkali kujadikan jawaban bila ada yang bertanya, Sumber udah jadi kota? Pertanyaan yang sering dilontarkan teman kantorku yang asli Kuningan. Banyak orang bilang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau begitu, aku adalah buah yang dicuri oleh anak-anak untuk dibuat rujak. Garis tangan membawaku pergi 177 km dari kota kelahiranku. Di tanganku ada tiket bus seharga 77.000, HP mini berisi lagu favorit, dan tak lupa ku bawa sebuah buku yang tak mungkin ku baca dari HP yang ukuran layarnya saja hanya 2 inci. Setelah pamit dengan ayah dan ibu, ku berangkat dari Cirebon ke Bekasi. Hidup itu sulit, tak ada buku manualnya. Kalaupun ada, mungkin itu satu-satunya buku manual yang akan kubaca. Aku adalah orang yang salah, yang berada di tempat yang salah. Pekerjaan ini tak hanya menuntut keterampilanku saja, tapi bagaikan lagu dangdut favoritku, ku beri hati, dialah minta jantung. Tak ada pelajaran ini dalam bangku kuliah. Apa sih yang disebut bekerja dengan baik? Apakah ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan SOP sampai dengan titik komanya? Atau ketika hasil pekerjaan kita menyenangkan pihak lain? Apa pantas aku menerima kelakuan ini? Rasanya tidak. Tapi mungkin aku mengacaukan garis karmaku sendiri saat mengambil uang 50.000 yang kutemukan di jalan, atau tak pernah sekalipun ngasih tips kepada abang-abang ojek. Entahlah, satu hal yang ku tahu pasti adalah aku akan melaluinya. Hidup ini adalah tantangan dan aku menyukainya. Ada perasaan tersendiri ketika kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik tentunya. Bagaimananya adalah konsep yang masih kupelajari sampai sekarang. Hidup itu sulit, tak ada buku manualnya. Kalaupun ada, tak perlu kubaca, karena aku akan menulis bukuku sendiri. Lagi pula, aku tak menjalani ini sendiri. Ada orang tuaku dan teman-temanku yang masih di sini sebagai support sistemku. Kita sebagai manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Tapi buatku, tak perlu juga menyesuaikan diri agar kita diterima. Aku butuh teman,
bukan galeri foto di media sosial yang bahkan gak pernah ngobrol bareng. Andi mana ya? Sudah 20 menit kok gak sampai juga sih. Katanya mau jemput jam 5. 9 emoji tangan menempel. Maaf ya Ndah, aku gak bisa jemput. Ada acara kantor dan gak enak untuk izin. Oke. Berharap ada balasan darinya. Oke, skip. Sepertinya dia tak akan paham. Ada yang kutahan, tapi bukan rindu. Menjadi prioritas pertama tak pernah ada dalam kamusku. Semua tergantung situasi dan kondisinya. Suatu hal yang tidak penting bisa menjadi prioritas tergantung situasi dan kondisi. Dan aku ngerti ini. Namun ada juga yang namanya komitmen. Give and take yang sepertinya banyak kamu tuangkan untuk pekerjaan kamu. Bukankah tidak ada yang baik yang muncul dari suatu yang berlebihan? Bah, Indah pulang agak telat ya. Mau kemana dulu? Mau nulis? Iya, hati-hati ya. Kalau malam naik Grab aja. Balas Abah. Aku tidak menulis untuk mencurahkan perasaan, melainkan untuk berkarya. Walau kadang karyaku mencerminkan apa yang kurasakan. Menulis membuatku berpikir tenang, membantuku menata diri, dan juga dapat membawa imajinasiku ke tempat lain. Membayangkan bagaimana protagonisku berpetualang ke tempat yang tak pernah kukunjungi merupakan kepuasan pribadiku. Tak selalu aku pergi ke kafe untuk menulis. Namun untuk kali ini, aku mau sendiri dengan tampetku. Tak ada hal baik yang muncul dari sesuatu yang berlebihan. Miso, Indomie Soto, The Ultimate Indomie. Apa yang terjadi pada dirimu? Rasamu di hari Sabtu tak seenak di hari Senin. Nasib anak rantau ya begini. Mau makan di kantin, cuma selisih 10.000 bisa makan di AFC. Mau makan di KFC, harganya lebih mahal 10.000 daripada di kantin. Mau pulang tiap minggu, mahal. Aku perlu belajar dari temanku yang ratu cashback nampaknya. Setidaknya kehidupan kantorku jauh lebih baik dibanding dengan isu gizi makanan dan kuhadapnya. Aku dipindahkan ke bagian yang baru. Tantangan di bagian ini sedikit berbeda dengan bagian sebelumnya. Tekanannya lebih sedikit dari sisi pekerjaan. Namun seringkali muncul buruan tentang jodoh dari Kang Rahmat dan Mas Arif, dua senior di kantorku yang suka meledekku. Rasanya seperti kembali ke masa SMA saja. Jodoh itu apa sih? Aku tak pernah berpikir jodoh itu rumit. Jalani saja hidup ini. Orang-orang akan singgah. Ada yang kemudian pergi, dan ada juga yang akan tetap tinggal. Yang tinggal tak mesti dalam bentuk kekasih, bisa juga sahabat, rival, atau dalam kasusku Kang Rahmat dan Mas Arif. Yang pasti percayalah pada sang waktu dan sabar aja. Seperti fase-fase sebelumnya, semua akan kujalani satu demi satu ke arah yang lebih baik. Karena badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, begitu pula dirimu. Hari itu Andi mendapatkan promosi, tapi dia harus bertugas ke tempat lain. Kami bicara panjang mengenai bagaimana dengan kami. Aku tak bisa meninggalkan kota ini, setidaknya saat ini. Mungkin nanti, aku tak tahu kapan. Yuk pulang, ku ajak Andi pulang. Tak ada yang bisa dibahas lagi saat ini. Yuk, jawabnya. Aku tak bisa marah padanya karena mengejar mimpinya. Kami masih muda dan jalan kami masih panjang. Kami tak bisa berhenti di sini. Aku tak bisa berhenti di sini. Dan aku di sini
dengan dirimu, jalanku tak sama denganmu. Jalan kita tak sama. Jalan kita tak sama.